Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Misono Nimbo. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa, yaitu sesuatu yang daripada Tuhan. Sesuatu itu adalah firman Allah. Firman Allah berkata bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Karena itu, yang kita harus nikmati adalah firman Tuhan. Kalau kita nikmati firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan setiap hari, dan kita melakukan segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan, maka hidup kita pasti akan diberkati, dan hidup kita pasti akan tetap kuat dalam keadaan situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi penting bagi saya dengan saudara, yaitu firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Markus pasal 13 ayat 33. Firman Tuhan berkata demikian, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya akan tiba. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan memberikan pesan bagi kita, atau memberikan nasihat bagi kita, bahwa kamu harus hati-hati, karena kamu tidak tahu kapan kairosnya Tuhan terjadi bagi kehidupan saya dengan saudara. Firman Tuhan ini dibahas tentang kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tapi ada dua poin yang ingin saya sampaikan pagi ini bagi kita, bahwa yang pertama, hati-hati karena setiap manusia tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Demikian juga Tuhan pun sendiri pernah berkata bahwa hanya Bapa sendiri yang tahu tentang Tuhan akan datang kedua kali, yaitu Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. Malaikat pun tidak tahu. Demikian manusia, bagaimana manusia bisa tahu tentang kedatangan Tuhan kedua kali? Karena itu, Yesus memberikan nasihat kepada kita melalui firman-Nya, berkata, hati-hati dan berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya akan tiba. Yesus berkata Tuhan akan datang seperti pencuri, tiba-tiba, dengan secara tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan akan datang. Karena itu, penting bagi saya dengan saudara, kita harus hati-hati. Hati-hati artinya bahwa saya dengan saudara harus melakukan kehendak Tuhan dalam setiap hari, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Maka kita akan mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kita akan tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan sibuk dengan hal-hal yang membawa kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi marilah kita masuk dalam visi dan rencana Tuhan, dan untuk terus hidup dalam kehendak-Nya, melakukan kehendak-Nya. Hati-hati artinya bahwa saya dengan saudara harus berhati-hati dan berjaga-jaga melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan hati-hati. Karena itu saya dengan saudara, mari kita terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita sudah jauh dari Tuhan. Malah tiba-tiba Tuhan datang. Kita melakukan hal-hal yang jahat di mana Tuhan baru Tuhan datang. Tapi usahakan diri kita untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita harus ada di dalam jalurnya Tuhan. Kita harus ada dalam realnya Tuhan. Maka kita akan sampai kepada tujuan yang benar. Dan yang kedua adalah bicara tentang kairos. Kapan kita akan mengalami kejadian-kejadian yang merugikan kehidupan saya dengan saudara. Yaitu kita bisa mengalami kematian kapan saja. Kita bisa mengalami kecelakaan kapan saja. Kita bisa mengalami masalah. Kita bisa mengalami segala sesuatu yang merugikan kehidupan saya dengan saudara. Bisa saja itu terjadi karena musibah itu datang secara tiba-tiba, bukan dengan rencana. Tidak ada musibah datang lalu membuat rencana lalu dia datang. Atau pencuri datang ke rumah lalu dia sampaikan kepada tuan rumahnya bahwa dia akan datang mencuri malam itu. Itu kan tidak mungkin. Artinya bahwa musibah itu datang tiba-tiba, segala sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Karena itu pentingnya bagi saya dengan saudara, hati-hati dan berjaga-jaga melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita harus hati-hati, artinya kita punya hubungan intim dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Maka disitulah kita sedang berhati-hati. Kalau Tuhan datang atau terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan khawatir karena kita punya Tuhan, karena kita punya hubungan dengan Tuhan, yang Tuhan adalah kekuatan bagi saya dengan saudara, maka kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita pergunakan waktu yang ada. Tuhan berkata, hati-hati dan berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu kapan kairosnya akan tiba. Karena itu, kairos itu adalah rahasia Tuhan.
Kita hanya bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena itu shalom, tetap hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam relnya Tuhan, hidup dalam jalurnya Tuhan. Maka engkau berkenan kepada Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita semua.